Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk kali ini Bapak akan menyampaikan soal-soal yang mungkin nanti akan ada ketika US. Sebenarnya soal US-nya belum ada ya, belum Pak Iqbal terima, akan tetapi belajar dari pengalaman tahun-tahun kemarin, jadi soalnya itu tidak terlalu jauh daripada soal tahun sebelumnya. Nah, tahun sekarang pun sama ya, insya Allah tidak akan terlalu jauh dari soal-soal bentuknya dari soal-soal yang tahun kemarin ya. Mohon maaf Bapak belum memberikan kisi-kisinya karena memang belum dibagikan ya dari KKG-nya, dari kecamatannya. Nah, oke, nanti biasa ya soalnya melalui Edmodo ya, melalui Edmodo. Jangan tergesa-gesa kalian mengisinya, yang serius, jujur, serius, kemudian persiapkan dulu ya, persiapkan dulu untuk ujiannya ya. Nanti Bapak akan bacakan ya soalnya berikut dengan jawabannya ya. Jadi anak-anak tinggal menyimak saja ya, menyimak. Jangan lupa konsentrasi ya, biar materinya bisa kita pahami. Ini soal pilihan ganda nomor 1. Nanti ada juga uraian ya, uraian 5 soal. Jadi soalnya beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan 40 soal, kalau PAI 50 soal, 45 soal. 45 soal, 5 soalnya adalah uraian. Nanti manual kalau uraiannya diisinya sama Pak Iqbal di dinilainya. Perhatikan ayat berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kalian kemarin sudah dikasih ya soalnya sama Bapak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pembiasaan yang ada di SD Aspia dulu. Pesan pokoknya tersebut adalah pesan pokok, berarti kalian harus mengetahui arti daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya padamu, nasta'in kami mohon pertolongan. Nah, itu ya. Jadi apa nih isinya kalau misalkan kita sudah mengetahui arti daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. B. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus. C. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. D. Beribadah kepada Allah dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Nah, sesuaikan dengan arti yang tadi, berarti isinya adalah D. Beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan kami mohon pertolongan. Berarti isinya adalah D ya. Isinya adalah D. Nanti kalau misalkan boleh di print soalnya ya, soal yang kemarin dikasih, kemudian anak-anak isi buat menghafal. Kemudian yang nomor 2-nya, perhatikan ayat Al-Quran berikut, Malikin Nas. Nah, Malikin Nas berarti ini surat An-Nas. Dari potongan ayat tersebut, raja tersebut adalah raja manusia. Maksudnya adalah raja manusia. Allah itu adalah raja manusia. Ini pilihan gandanya. A. Allah yang mengangkat Muhammad sebagai nabi dan rasul pilihan. B. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. C. Hanya Allah yang berkuasa atas setiap manusia. D. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berarti yang sesuai dengan ayat tadi, Malikin Nas, rajanya manusia, adalah C ya. C, yaitu hanya Allah yang berkuasa atas setiap manusia. Rajanya manusia, Allah yang berkuasa atas setiap manusia. Berarti isinya adalah C. Hanya Allah yang berkuasa atas setiap manusia. Kemudian untuk nomor 3, perhatikan ayat Al-Quran berikut. Ini soal nomor 1 dan soal di awal-awal itu pasti tentang Al-Quran ya. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Inna a'tainakal kautsar. Nah, terjemahan yang tepat untuk ayat tersebut adalah Inna a'tainakal kautsar. Di sini pilihannya adalah A. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. B. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. C.
C. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dan D. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Al-Kautsar artinya apa? Nikmat yang banyak. Berarti di sini ada hubungannya dengan nikmat yang banyak. Isinya adalah B. Sungguh kami telah memberimu. Inna a'tainaka kal kautsar, ya. Inna a'tainaka kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, ya. Kemudian perhatikan tabel berikut. Ada tabel ya di sini. Nah, kalian tabelnya dilihat ya di sana. Kalau yang pegang soal ada ayat fasholli lirabbika wanhar, ada inna a'tainakal kautsar, ada inna syani'aka huwal abtar. Nomor 1 2 3 ada hurufnya A B C. Kalian sesuaikan. Nah, antara ayat dengan artinya. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Pasangan ayat dari Quran surat Al-Kautsar yang benar pada tabel berikut tersebut adalah ya 1B. Berarti 1B itu fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sambungannya fasholli lirabbika wanhar dengan yang B tadi ya. Kemudian 2A inna a'tainakal kautsar. Nah, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kemudian 3C inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Karena yang nomor 2 itu sudah tadi ya dibahas pada nomor 3 nih, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Berarti nomor 2 hubungannya dengan nomor C. Nomor 1 hubungannya dengan B ya, 1B 2C, otomatis yang 3-nya ke A karena yang belum ya. Berarti isinya 1B 2C 3A. 1B 2C 3A berarti C isinya ya, nomor 4. Oke, nomor 5 ayat Al-Quran berikut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu adalah surat Al-Fil ya, ayat pertama. Lanjutan ayat tersebut adalah berarti anak-anak harus mengetahui, menghafal surat Al-Fil. Insya Allah ya sudah tahu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang termasuk lanjutannya adalah alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah itu berarti isinya C. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya benar, C isinya. Oke, nomor 6. Perhatikan ayat Al-Qur'an surat At-Tin berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, makna yang terkandung dari ayat di atas adalah makna surat At-Tin. Nah, Bapak kan sudah memberikan kisi-kisi ya, bukan kisi-kisi, rangkuman ya di sana, rangkuman, hafalkan rangkumannya dan juga surat-surat yang harus dihafal dan artinya ya, antara Arab dan artinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Janganlah kita termasuk orang yang merustakan agama, orang yang berhadik dan menyakiti dan tidak menyayangi anak yatim, orang yang tidak memperhatikan dan memberi bantuan kepada orang miskin. Jawabannya adalah A. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya ya, bentuk dan rupa dengan sebaik-baiknya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu ya. Jadi isinya A, nomor 6 ya. Kemudian untuk nomor 7-nya. Nomor 7-nya. Hukum alif lam terbagi 2, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ayat Al-Qur'an yang termasuk hukum bacaan alif lam syamsiyah adalah alif lam syamsiyah. Ingat, nih ciri sederhana. Nah, ciri sederhana yang dapat memudahkan kalian ya dalam mengerjakan soal ketika ada pertanyaan tentang alif lam syamsiyah dan qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, ingat pada alif lamnya ada tanda sukun, sukun yang bulat ya, yang bulat, tanda sukun. Kalau alif lam syamsiyah, setelah alif lam hurufnya bertasdid. Setelah alif lam hurufnya bertasdid. Ingat, alif lam qamariyah, alif lamnya ada tanda sukun, dan alif lam syamsiyah setelah alif lam hurufnya bertasdid. Nah, ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah alif lam syamsiyah. Ya, coba kita ya kita lihat.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Biddin setelah alif lam ada huruf yang bertasdid, berarti jawabannya A. Kalau sudah pasti itu ya, jawabannya nggak usah dibaca yang ke bawahnya ya. Kalau misalnya kita lihat yang B, wahadzal baladil amin, wahadzal baladi. Nah, pada alif lamnya ada tanda sukun, berarti alif lam qamariyah ya. Tapi kalau misalkan soalnya ditanyakan alif lam qamariyah, nanti kita lihatnya yang tanda sukunnya ya. Kemudian untuk nomor 8, kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan. Segala larangannya harus kita hindari. Ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pesan dari surah. Nah, ini kita harus tahu ya arti dari surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat ya, yang Al-Maidahnya ayat 2 dan 3, Al-Hujuratnya ayat 12 dan 13. Nah, ini isinya adalah C, surat Al-Maidah ayat 3 ya. Jadi isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah Allah telah menyempurnakan agama Islam dan telah ridho ya bahwa agama Islam tersebut adalah agamanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Terus nomor 9, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Allah suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah mencintai orang yang bersuci. Nah, berarti kan ini semuanya kan dari suci, suci dan suci ya. Yang ketiga, subhanallah adalah ucapan. Subhanallah artinya kan maha suci Allah ya, maha suci Allah. Berarti yang sesuai ini Asmaul Husna yang sesuai. Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah suci, yang artinya maha suci apa? Kira-kira ya. A al-Qudus, B as-Salam, C al-Khaliq, D al-Alim. Tentunya isinya adalah A, Kudus, maha suci. Kudus maha suci. Kalau Salam, maha memberikan keselamatan. Khaliq, maha pencipta. Kalau Alim, maha mengetahui ya. Berarti isinya al-Kudus. Ingat, al-Kudus artinya maha suci. As-Salam artinya maha memberikan keselamatan. Al-Khaliq maha menciptakan, dan al-Alim maha mengetahui. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Sedangkan Asmaul Husna Al-Wahhab artinya Allah maha mendengar, pemberi, pengasih, atau mengetahui. Nah, mendengar itu anak-anak boleh ya ditulis di kalau yang ada soalnya. Mendengar artinya apa? Asmaul Husnanya As-Sami. Nah, maha pemberi di sini baru Al-Wahhab. Al-Wahhab maha pemberi. Pengasih Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, itu kita harus ingat yang itu ya. Pengasih Ar-Rahman. Kemudian mengetahui Al-Alim. Nah, mengetahui Al-Alim. Nah, jadi isinya kalau Al-Wahhab adalah maha pemberi. B isinya yang nomor 10 ya. Untuk nomor 11, Allah SWT memiliki Asmaul Husna Al-Bashir. Dia melihat perbuatan seluruh makhluknya. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Bashir adalah kalau Allah maha melihat, berarti apa yang harus kita lakukan nih? Apa sikap kita? Rajin membaca buku, gemar menabung, tidak menyontek saat ujian, memberikan sumbangan. Nah, berarti tidak menyontek saat ujian. Nah, jangan mencontek saat ujian, karena walaupun misalkan teman kita tidak melihat, kemudian guru kita tidak melihat, tetapi Allah maha melihat. Walaupun kita misalkan sembunyi di bawah lautan atau pergi ke planet lain misalkan untuk berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, maka Allah tetap maha melihat. Dalam Asmaul Husna itu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Ingat, Al-Basir maha melihat. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak abadi. Allah SWT berkuasa mematikan setiap makhluknya. Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah berarti mati, mematikan. Asmaul Husna yang sesuai, berarti kalian harus mengetahui arti dari Asmaul Husna yang sudah kalian pelajari dari kelas 1 ya. Maha mematikan. Nah, A al-Mumit, B al-Hayy, C al-Qayyum, D al-Ahad. Di sini berarti al-Mumit isinya ya A, maha mematikan. Kalau yang B al-Hayy, maha hidup. Kalau C al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan yang lain ya. Dan D al-Ahad, Allah maha esa. Allah maha esa, satu ya, tidak ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah ya. Ingat, al-Mumit maha mematikan, al-Hayy maha hidup, al-Qayyum maha berdiri sendiri, dan al-Ahad maha esa. Selanjutnya nomor 13.
Nanti kalau misalkan ini kebanyakan video waktunya ya, menitnya, nanti Bapak akan membagi ke dalam 2 video ya yang akan di-share kepada kalian. Perhatikan tabel berikut. Nama Rasul, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Daud. Berarti ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nama kita Nabi, ya ini Nabi kitab, nama kitab harusnya ya. Nama kitab Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Ini disesuaikan, dicocokkan oleh kalian. Insya Allah kalian sudah tahu ya ininya apa. Kalau Nabi Muhammad itu apa mujizat kitabnya ya. Nabi Isa berarti di sini Nabi Isa Injil 1C berarti ya. Nabi Muhammad SAW Al-Quran berarti 2-nya ke A, 1C 2A. Yang 1C 2A itu ada B, bagian B dan C ya. 1C dan 2A. 3 Nabi Musa adalah Taurat, 3B. Nah, berarti isinya sudah kita ketahui, isinya adalah B, 1C, 2A, 3B, dan 4D. Nah, itu ya. Harus tahu ya nama kitab dan siapa penerimanya. Nomor 14, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Hanya Allah tempat bergantung dan memohon perlindungan. Yang kedua, hanya Allah yang berkehendak terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, semua yang melata berzikir kepada Allah. Kemudian, yang keempat, saat kiamat tiba, semua makhluk akan mati dan binasa, kecuali Allah yang tetap kekal. Penjelasan Asmaul Husna Al-Baqi ditunjukkan pada nomor. Al-Baqi artinya maha kekal. Berarti itu kan diulang-ulang. Berarti anak-anak harus mengetahui Asmaul Husna dan artinya. Al-Baqi artinya maha kekal. Ini sambil Bapak jelaskan ya artinya. Jadi anak-anak harus sambil konsentrasi. Kalau misalkan di sini tidak ada artinya, kalian tulis artinya Al-Baqi, kekal. Penjelasan Asmaul Husna Al-Baqi ditunjukkan pada nomor, kita lihat ya. Kecuali Allah yang kekal berarti adalah isinya D. Saat kiamat tiba, semua makhluk akan mati dan binasa kecuali Allah yang maha kekal. Al-Baqi ya, maha kekal. D isinya. Kemudian untuk nomor 15, ketentuan Allah SWT telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Karena semua makhluk telah memiliki kodo dan kodar masing-masing. Contoh kodo yang paling tepat adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali ya. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa diubah lagi ya. Terlahir sebagai seorang laki-laki atau perempuan, pintar karena rajin belajar dan berdoa, kaya karena giat bekerja dan berusaha, sehat karena berolahraga dan secara teratur. Berarti terlahir sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Itu sudah ditentukan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz. Itu namanya kodo ya. Jadi telah ditentukan oleh Allah dari sejak Lauhil Mahfuz, sejak alam ini diciptakan ya. Sebelum alam ini diciptakan, Lauhil Mahfuz. Jadi isinya terlahir sebagai laki-laki dan perempuan. Itu ketentuannya sudah jadi ketentuan Allah. Kecuali nanti kalau misalkan nanti udah dewasa kan suka ada yang transgender ya. Nah sekarang wah rupa-rupa ya ada juga yang transgender, dari laki-laki menjadi perempuan, dari perempuan menjadi laki-laki. Aneh ya. Itu dilarang ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sudah pasti kalau pintar karena rajin belajar itu adalah takdir namanya. Qadar ya, takdir yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kalian buka-buka lagi itu tentang qada dan qadar ada di kelas 6 ya. Kemudian nomor 16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Melapangkan rezeki dan menenangkan hati dan jiwa. Mengingat bahwa kehidupan manusia tidak kekal, beribadah dengan giat seolah-olah besok akan mati. Yang keempat, bertambahnya keyakinan atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terpeliharanya kebersihan diri sehingga terbebas dari penyakit. Hikmah beriman kepada hari akhir terdapat pada nomor beriman kepada hari akhir. Berarti di sini mengingat bahwa kehidupan manusia tidak kekal. Nomor 2 pasti kalian bisa dilingkari ya. Kemudian beribadah dengan sholat subuh, kemudian 2 dan 3 tak masuk ya. Sudah. 4, 2, 3 dan 4 bertambahnya keyakinan atas kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana? Nah, itu 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Nah, itu ya yang C isinya. Isinya yang C nomor 16. Nomor 17, perilaku yang menunjukkan sikap peduli terhadap sesama adalah perilaku peduli terhadap sesama. Menolong dengan ikhlas tetapi ingin dipuji. Berarti salah ya. Yang kedua, B. Membantu teman yang sedang kesusahan. C. Tidak saling menghargai antar sesama. D. Selalu mencurigai teman. Isinya
B. Membantu teman yang sedang kesusahan. Perhatikan pernyataan berikut. Menjadikan pintar, menyehatkan badan, menambah pengetahuan dan informasi. Kemudian panjang umur, memperbanyak ide. Nah, ini adalah manfaat dari apa ya? Manfaat dari gemar membaca yang paling tepat ditunjukkan pada nomor gemar membaca nih, ya. Manfaat dari gemar membaca tadi ada menjadikan pintar, betul kan? Menyehatkan badan. Nah, ini harusnya berolahraga kalau menyehatkan badannya. 1 berarti ya. Menambah pengetahuan dan informasi. 1, 3, betul. Memperbanyak ide. 1, 3, 5. 1, 3, dan 5 berarti isinya B ya. Yang nomor 18 isinya B. Nomor 19, perhatikan pernyataan berikut. Menyapu halaman kelas sampai bersih, membaca Al-Quran sebelum mengawali pelajaran, tetap mengerjakan PR meskipun sulit, tidak menggosok lidi karena malas. Berdasarkan pernyataan tersebut yang menunjukkan sikap pantang menyerah ditunjukkan kepada nomor, nah, pantang menyerah berarti nomor 3. Nah, tetap mengerjakan PR walaupun sulit. Berusaha dulu yang penting. Salah dan benar, yang penting kita sudah berusaha. Nah, itu yang selalu kita hargai ya. Nah, yang guru-guru hargai itu tuh anak-anak berusaha sekuat mungkin. Adapun nanti hasilnya, nah itu mau urusan nanti. Nah, itu mah bonusnya kalau misalkan setelah berusaha betul-betul sungguh-sungguh kemudian mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu mah bonusnya. Yang penting berusaha sekuat tenaga dulu ya. Kemudian nomor 20, Budi tidak henti-hentinya mengingatkan temannya untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Perilaku yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah santun, rendah hati, pantang menyerah, menghargai teman. Tidak henti-hentinya berarti pantang menyerah, isinya C nomor 20. Nomor 21 kita bahas untuk pembahasan kali ini sampai nomor 25 dulu. Nanti Bapak akan lanjutkan dari 26 sampai dengan 45 ya. Ridhonya Allah SWT tergantung pada ridho orang tua. Orang tua telah membesarkan, merawat, dan mendidik kita. Kasih sayang mereka tidak akan terbandingkan dengan apapun. Maka hormati, sayangilah orang tuamu. Perilaku yang menunjukkan hormat dan sayang kepada orang tua adalah perilaku yang menunjukkan hormat dan sayang kepada orang tua. Fatimah bersama ayah ibu pergi berlibur ke kampung halaman. Berarti kurang tepat. Halimah mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Aminah menyerahkan surat undangan dari sekolah. Sakinah menceritakan apa adanya tentang hasil ulangan. Nah, berarti isinya mencium tangan, hormat dan sayangnya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ya, sebelum berangkat ke sekolah, Halimah mencium tangan orang tuanya. Berarti itu hormat. Kalau misalkan kalian hormat kepada orang tua kalian, nah bisa dengan cara mencium tangannya, pamit dulu ketika mau pergi. Sama guru pun sama ya. Karena guru pun itu adalah orang tua kalian selama di sekolah, karena guru menggantikan peran orang tua selama kalian di sekolah ya, yaitu mendidik kalian, menggantikan perannya itu ya. Kemudian nomor 22, Caswita. Nah, Caswita apa Kaswita ya namanya? Caswita welah ya. Caswita tidak pernah menyontek ketika ulangan berlangsung. Dia menyadari perbuatan mencontek itu tidak baik. Perilaku yang ditunjukkan oleh Caswita adalah jujur, patuh, santun, atau sederhana. Jujur ya, tidak pernah mencontek, itu jujur. Wah, penting banget ya jujur. Nanti kalau misalkan kalian ujian US pun Bapak amanatkan pada kalian agar jujur ya. Jadi tidak misalkan ini mah di rumah Bapak tidak tahu misalkan ya, kalau misalkan kalian browsing atau lihat buku. Nah, tidak seperti itu karena Allah Maha melihat Al-Basir ya. Jadi lebih baik jujur. Hasilnya sedikit walaupun dengan setelah kita berusaha, kemudian walaupun hasilnya sedikit, pasti kita akan puas ya. Kemudian nomor 23, memiliki sikap terpuji pasti sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu sikap terpuji yaitu hidup sederhana. Yang tidak termasuk manfaat sikap sederhana adalah merasa ketenangan dalam hidup. Yang tidak termasuk manfaat sikap sederhana ya. Merasa ketenangan di dalam hidup, tidak merasa iri pada orang lain, merasakan kehidupan yang masih kekurangan, tidak disukai teman karena tidak mau jajan bersama. Yang tidak termasuk adalah D ya, tidak disukai teman karena tidak mau jajan bersama. Kemudian yang 24, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Harun bersahabat dengan teman-temannya yang berbeda suku dan agama. Arman mengunjungi sahabatnya yang dirawat di rumah sakit. Kemudian nomor 3, Ahsan mengajak teman-temannya untuk mendoakan daerah yang terkena musibah.
Yang keempat, Hamid tetap bersahabat dengan Ammar meskipun berbeda pendapat. Yang kelima, Rahman mempersilahkan temannya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada nomor toleransi. Toleransi itu saling menghargai, ya, saling menghargai. Yang pastinya nomor 5 ada, ya, nomor 5. Mempersilahkan temannya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Berarti nomor 4, Hamid bersahabat dengan Ammar meskipun berbeda pendapat. Nah, 5, 4 itu betul. Yang ada 5 dan ada 4-nya. Berarti antara C dan D. 2, 5, 4, dan 2. Coba apa? Nomor 2-nya. Arman mengunjungi sahabatnya yang dirawat di rumah sakit. Harun bersahabat dengan teman-temannya yang berbeda suku dan agama. Berarti 1, 4, dan 5 isinya C. 1, 4, dan 5. Itu perilaku toleransi, saling menghargai. Nomor 25. Perhatikan beberapa nama berikut. Daun, air, batu, tanah, tisu, plastik. Benda-benda yang dapat digunakan untuk istinja ditunjukkan pada nomor berapa? Nah, istinja itu membersihkan kotoran. Kayak kalau bahasa puntennya, bahasa kitanya cebok, ya. Nah, benda-benda yang dapat digunakan untuk istinja. Nah, istinja itu cebok, ya. Daun, air, batu, tanah, tisu, plastik. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. 1 apa? Daun, bisa, ya. Kemudian yang 2, air. Oh, tentu air bisa. 3, batu, bisa. 4, tanah tidak bisa, ya. Nanti nempel-nempel itu kalau pakai tanah, ya. Kemudian nomor 2, B. 1, 2, 3, dan 5. Daun, air, batu, dan tisu. Daun, air, batu, dan tisu. Betul, nah itu, ya. Yang B. 1, 2, 3, dan 5. Kalau plastik itu lesang, ya. Lesang, jadi nggak akan keambil kotorannya, ya, kalau misalkan kita cebok, ya. Maaf, ini Bapak menggunakan kata cebok karena takut tidak paham kalau misalkan Bapak menggunakan kata istinja. Jadi istinja itu adalah membuang kotoran, ya, jadi cebok, ya, bahasa kita. Nah, itu dulu, nanti kita lanjutkan pada soal nomor 26, ya. Soal nomor 26 sampai 40. Terima kasih untuk perhatiannya, ya, anak-anak. Jangan lupa dibaca ulang, dihafal juga. Kemudian materi yang Bapak berikan, yang rangkuman itu insya Allah akan ada semua di soal. Nah, jadi kalian hafalkan. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.